Bayangkan, hanya 3 malam saja selepas Isya, Anda duduk tenang di atas sajadah, bibir bergetar melafazkan satu zikir pendek yang diajarkan langsung oleh Rasulullah. Subhanallah, belum genap seminggu, Allah tunjukkan jalan keluar. Rezeki yang tadinya seret, mendadak deras mengalir, bahkan dari arah yang tak pernah terlintas di benak kita. Pertanyaannya, zikir apa yang mampu mengubah keadaan secepat itu? Jangan kemana-mana, karena rahasia ini akan saya ungkap sekarang. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel Renungan Hati ini. Pencet like dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan amalan-amalan dahsyat lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Renungan Hati. Mari para sahabat tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan solawat ini kita diakui sebagai umatnya dan kelak mendapat syafaatnya. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku, saya ingin mengajak Anda sejenak merenung. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah belakangan ini hidup terasa berat? Apakah rezeki serasa seret? Tagihan menumpuk, usaha jalan di tempat, doa seakan belum juga terjawab. Kalau iya, ketahuilah Anda tidak sendirian. Hampir semua orang pernah melalui fase ini. Ada yang terlihat senyum di luar, tapi di dalam hati menyimpan kegelisahan karena masalah keuangan. Ada yang kelihatan tenang, padahal pikirannya kalut memikirkan hutang. Ada pula yang setiap malam sulit tidur hanya karena memikirkan bagaimana besok bisa bertahan hidup. Tapi sahabatku, kabar baiknya adalah Islam tidak pernah meninggalkan kita tanpa solusi. Rasulullah sebagai suri teladan kita sudah menyiapkan resep sederhana, sebuah amalan ringan yang bisa menjadi kunci terbukanya pintu rezeki. Bayangkan, hanya dengan duduk selepas sholat Isya, bibir melafazkan satu zikir pendek. Dalam hitungan hari, Allah mampu membalikkan keadaan. Yang tadinya sulit menjadi mudah, yang tadinya sempit menjadi lapang, yang tadinya terhimpit menjadi lega. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Qiyas At-Talaq 2-3. Perhatikan, Allah tidak mengatakan rizki akan datang dari arah yang kita rencanakan. Tidak. Allah katakan dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya, bisa lewat jalan yang tak pernah terpikirkan. Sahabatku yang saya cintai karena Allah, ingatlah satu hal, zikir bukan sekedar ucapan.
Zikir adalah senjata orang beriman. Ia adalah cahaya yang bisa menembus kegelapan hidup. Ia adalah pintu yang bisa mengetuk rahmat Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membiasakan istighfar, maka Allah akan lapangkan kesulitannya, hilangkan kesedihannya, dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka." Masya Allah, sahabatku, siapa di antara kita yang tidak ingin itu semua? Maka dari itu, malam ini mari kita buka hati, mari kita kosongkan pikiran dari segala keraguan, karena bisa jadi inilah jawaban dari doa-doa Anda selama ini. Sahabat renungan hati yang dirahmati Allah, izinkan saya bercerita tentang seorang bapak sederhana. Sebut saja namanya Pak Roni. Pak Roni adalah seorang pedagang kecil di pasar. Setiap hari ia berangkat pagi-pagi buta, menata dagangan seadanya. Namun sayang, dagangannya sering sepi pembeli. Hasil jualannya kadang bahkan tidak cukup untuk membeli beras bagi keluarganya. Belum lagi hutang yang menumpuk membuat hidupnya semakin berat. Malam hari ia sering termenung. Ia lihat anak-anaknya tidur pulas, sementara ia sendiri menangis dalam doa memikirkan apa yang bisa mereka makan esok hari. Pernah ia berucap lirih, "Ya Allah, saya sudah berusaha, tapi jalan rezeki terasa tertutup. Apa yang harus saya lakukan?" Suatu malam, Pak Roni datang ke sebuah pengajian kecil di musola dekat rumahnya. Sang ustaz membacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya berzikir selepas salat, terutama selepas Isya. Disebutkan satu zikir pendek yang diajarkan Rasulullah kepada seorang sahabat yang sedang dililit kesulitan. Dengan istiqomah membaca zikir itu, sahabat tersebut berubah hidupnya dari miskin menjadi lapang rezekinya. Pak Roni pun merasa seolah mendapatkan jawaban doa. Malam itu juga, selepas sholat Isya, ia berwudu, duduk di atas sajadah, lalu melafazkan zikir itu 100 kali. Ia baca perlahan sambil meneteskan air mata dengan hati penuh pasrah kepada Allah. Subhanallah, sahabatku, baru 3 hari ia istiqomah. Keajaiban Allah benar-benar datang. Dagangannya yang semula sepi, mendadak ramai pembeli. Bahkan ada pelanggan lama yang datang kembali dengan pesanan besar. Dari hari ke hari, rezekinya makin lancar. Hutang yang semula menjerat, perlahan bisa ia lunasi. Wajahnya yang dulu murung, kini berganti dengan senyum penuh syukur. Pak Roni sering berkata pada orang-orang, "Benar janji Allah. Barang siapa yang beristighfar dan berzikir, Allah akan bukakan pintu rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka." Amalan ini kecil, tapi jika dikerjakan dengan hati, hasilnya besar sekali. Sebelum kita lanjut ke cara mengamalkannya, jangan lupa subscribe channel Renungan Hati ini, tekan like dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan amalan berkah lainnya. Sahabat renungan hati yang dirahmati Allah. Mungkin di hati Anda bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya tata cara mengamalkan zikir selepas Isya ini? Jangan khawatir, caranya sangat sederhana. Tapi jangan diremehkan, karena justru dalam kesederhanaan itu ada keberkahan besar. Berikut ini cara mengamalkannya. 1.
waktu yang tepat. Amalan ini dikerjakan selepas sholat Isya sebelum tidur. Karena pada waktu itu hati lebih tenang, pikiran lebih hening, dan malaikat sedang mencatat amalan sebelum kita beristirahat. Namun, jika ada kesempatan, zikir ini juga boleh dibaca di waktu-waktu mustajab lainnya, seperti setelah subuh atau di sepertiga malam terakhir. 2. Persiapan. Usahakan dalam keadaan sudah berwudu. Duduk di tempat yang tenang. Hadapkan hati sepenuhnya kepada Allah. Bayangkan bahwa zikir ini adalah percakapan Anda dengan Allah yang Maha Pemurah. 3. Bacaan zikir. Lafalkan dengan penuh penghayatan. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Kalimat pendek ini mengandung 3 hal sekaligus. Tasbih, mensucikan Allah. Tahmid dan ta'zim, memuji dan mengagungkan Allah. Istighfar, memohon ampunan atas segala dosa. 4. Jumlah bacaan. Bacalah minimal 100 kali setiap malam. Jika mampu lebih banyak, silahkan ditambah. Namun, jangan merasa berat, karena yang paling dicintai Allah adalah amalan kecil, tapi dilakukan terus-menerus. 5. Niat dan keyakinan. Niatkan zikir ini sebagai bentuk ibadah dan rasa cinta kepada Allah. Jangan semata-mata karena mengejar dunia. Yakinlah, rizki itu datang hanya dari Allah. Zikir ini hanyalah sarana untuk mengetuk pintu langit. 6. Istiqomah. Inilah kunci terpenting. Ada yang merasakan keajaiban dalam 3 hari. Ada yang 7 hari. Ada pula yang 40 hari. Semua sesuai takdir Allah. Tapi yang pasti, siapa yang istiqamah, pasti Allah beri jalan keluar. Sahabatku, bayangkan hanya duduk beberapa menit selepas Isya melafalkan zikir sederhana ini dengan hati yang pasrah. Bisa menjadi sebab Allah melapangkan rizki, menenangkan hati, dan menghapus dosa-dosa kita. Sahabat renungan hati yang dirahmati Allah, kita telah mendengar bersama betapa dahsyatnya kekuatan zikir yang ringan namun penuh keberkahan ini. Jangan tunda lagi. Mulailah malam ini juga. Selepas solat Isya, ambil wudu, duduk tenang dan lafalkan zikir sederhana ini dengan hati yang penuh pasrah kepada Allah. Insya Allah, dalam hitungan hari, Anda akan merasakan perubahan yang luar biasa. Ingat, Allah tidak pernah ingkar janji. Barang siapa yang beristighfar dan berzikir, Allah akan bukakan jalan keluar dari segala kesulitan, menghapus kesedihan, dan melimpahkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sahabat renungan hati, mari kita akhiri dengan doa bersama. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang istiqamah dalam zikir dan syukur.
Ya Allah, lapangkan rizki kami, sehatkan tubuh kami, panjangkan umur kami dalam ketaatan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, bahagiakan keluarga kami. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang kesulitan, maka angkatlah kesulitannya. Ya Allah, jadikanlah zikir ini cahaya dalam hidup kami, pembuka pintu rizki serta penenang hati kami. Amin, ya Rabbal Alamin. Sahabatku, jangan lupa tuliskan doa dan hajat Anda di kolom komentar agar bisa kita aminkan bersama-sama. Karena doa yang diaminkan banyak orang, insya Allah lebih mustajab. Tekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Subscribe channel Renungan Hati ini. Bagikan video ini ke keluarga dan sahabat. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan amalan-amalan penting berikutnya. Semoga dukungan Anda menjadi amal jariah dan Allah balas dengan pahala serta rizki yang melimpah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.